Hampir 1 minggu saya di tempat ini ya, rehabilitasi. Jadi anak saya yang kemarin kecelakaan, 2 minggu di rumah sakit, 2 minggu di tempat rehabilitasi. Jadi ada rumah sakit yang khusus memang untuk rehabilitasi pasien yang perlu terapi ya, seperti banyak di situ yang memang nggak bisa jalan ya. Kebanyakan itu khusus anak-anak ya, jadi di bawah 17 tahun itu masuknya masih anak-anak. Di situ banyak anak-anak yang sama sekali nggak bisa jalan, jadi banyak yang di kursi roda, bahkan jangankan jalan, berdiri pun banyak yang nggak bisa berdiri. Jadi cuma terusnya di tempat tidur atau berbaring di tempat tidur atau di kursi roda terus. Jadi mungkin mereka memang cacat bawaan dari lahir ya. Jadi kebanyakan karena keterbatasan fisik ini mereka, karena kalau anak-anak kan masih bertumbuh ya tulangnya, jadi mereka akan rutin dioperasi. Jadi habis operasi itu mereka setelah keluar dari rumah sakit masuk rehabilitasi ini ya, tempat ini. Nah puji Tuhan anak saya tidak sesudah 2 minggu diperbolehkan pulang ya, jadi nggak ada cacat fisik ya, puji Tuhan. Ini suatu mukjizat ya, kami sekeluarga sangat bersyukur karena menurut psikolog dan dokter di situ ya, memang kami dikasih buku ya untuk informasi gitu ya tentang cedera pada otak ya. Jadi seperti korban kecelakaan yang dialami seperti anak saya gitu ya, itu biasanya dari luar seperti nggak kelihatan ya. Anak saya itu dari luar mukanya nggak kelihatan, kepalanya juga nggak apa-apa gitu ya. Cuma di dalam, karena kalau anak yang misalnya ya mereka naik sepeda kan, jadi ada kecepatan gitu ya. Jadi kalau posisi naik sepeda kan mereka gerak gitu ya, cepat begitu. Nah ketika si anak itu ngerem ya, yang terjadi adalah si otak yang lagi lagi ke depan ya, lagi meluncur ke depan, otak ini posisinya ketika ngerem dan menabrak sesuatu, si otak ini mental ke belakang ya. Jadi traumanya ini tidak cuma otak bagian depan tapi juga bagian belakang gitu, karena mental ke belakang dulu baru mantul lagi ke depan gitu. Jadi memang parah gitu ya cedera otak seperti ini ya, dan bisa banyak akibatnya. Kalau cedera seperti begini bisa pengaruh ke gerak ya, nggak bisa, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, bahkan ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa bicara, ada yang lumpuh total. Jadi memang itu resiko-resiko yang memang harus kita perhitungkan gitu. Jadi saya memang sama suami ini udah siap untuk kemungkinan terburuk gitu. Saya bilang sama anak saya, kamu mungkin nggak mengerti gitu ya, tapi kalau dilihat keadaan anak-anak yang rehabilitasi di situ, memang bisa saja kamu seperti itu gitu, lumpuh total, nggak bisa jalan, harus di kursi roda, nggak bisa nulis lagi gitu ya, mungkin nggak bisa dengar, mungkin nggak bisa lihat gitu kan, karena pengaruh ke saraf-saraf mata gitu kan, karena dia hancur dekat bagian atas mata itu kan, tulang-tulang di situ. Jadi memang ya benar-benar mereka semua bilang ya ini suatu mujizat ya kalau kita bisa seperti pulang dengan tidak ada kekurangan gitu ya, semua fungsi otaknya gitu ya. Anak saya dites juga IQ-nya sama psikolog gitu, malah termasuk cerdas, malah ya cenderung berbakat gitu ya, karena memang anak saya kan bisa 4 bahasa gitu. Jadi itu juga diperhitungkan, termasuk IQ tinggi gitu. Jadi bisa saja karena kecelakaan ini IQ-nya ya berkurang drastis gitu, dan nggak bisa masuk sekolah unggulan lagi, atau bahkan mungkin istilahnya kalau parah gitu cacatnya harus ke SLB kayak begitu. Itu hal-hal
yang harus kita siap terima waktu itu ya, saya sama suami saya, untuk kemungkinan terburuk. Tapi puji Tuhan, anak saya sekarang sudah kembali ke rumah dengan keadaan normal. Jadi istilahnya nggak ada dampak yang benar-benar mengharuskan anak ini harus ke sekolah khusus gitu ya, pindah sekolah gitu kan. Nah, si anak ini memang dalam masa pemulihan gitu masih ya. Kalau 1 bulan gini, pas 1 bulan dari ini ya, dari kecelakaan. Dalam waktu 2 minggu lagi lah bisa dibilang baru benar-benar pulih 100% ya. Nah, tapi sekarang pun dia sebenarnya sudah normal ya, aktivitasnya normal gitu kan, sama ininya juga, cuma nggak boleh lompat-lompat gitu kan, kayak main bola nanti bolanya mental ke muka, cedera lagi gitu kan, kayak begitu nggak boleh. Tapi naik sepeda juga diperbolehkan gitu ya, cuma pakai helm kayak begitu ya. Cuma saya masih trauma ya, saya benar-benar trauma sama istilahnya naik sepeda gitu kan. Padahal sebenarnya naik sepeda itu ya bahaya nggak bahaya ya, di Jerman banyak kecelakaan yang fatal karena sepeda gitu, banyak gitu, karena musim kayak begini, musim panas begini kan banyak kan orang suka ya, anak-anak, remaja, orang tua juga pada pakai sepeda ya. Jadi memang sangat-sangat berbahaya lah istilahnya naik sepeda itu. Masalahnya bukan cuma faktor si pengendara sepeda yang mungkin mengakibatkan kecelakaan, tapi bisa aja orang nggak lihat ya, tetangganya anak saya di ICU itu, sebelahnya itu malah dia nggak salah gitu, dia ditabrak, dia naik kayak sepeda motor gitu kan, terus ada mobil yang mau keluar jalan, jadi dalam kecepatan sepeda motor ini lumayan, kalau di Jerman sepeda motor sebenarnya nggak terlalu cepat dibandingkan ini ya, cuman namanya jalanan di Jerman boleh sampai 100 gitu kan. Jadi si pengendara mobil ini nggak lihat, dia keluar dan langsung nabrak gitu si sepeda motor ini, kecepatan sekitar 100 ya, parah bener, sampai ini batok kepalanya harus dibuka ya, supaya otaknya yang bengkak itu bisa ada ruang untuk untuk pembengkakan itu gitu. Kalau nggak kan neken gitu ya, dan itu kalau otak itu neken itu berbahaya, sangat berbahaya gitu, bener-bener parah gitu ya. Nah, jadi saya mau berbagi bagaimana pengalaman ini mengubah cara pandang kita gitu ya. Waktu saya di tempat rehabilitasi itu, saya sekamar sama seorang bapak. Sekamar, bayangin, sama seorang bapak gitu. Jadi kita udah nggak peduli lagi gitu ya. Maksudnya dalam situasi kayak begitu, hal-hal lain itu udah nggak penting gitu ya. Yang penting kita anak kita gitu kan. Bayangkan anehnya gitu kan, sekamar sama beda jenis gitu, udah gitu nggak kenal lagi kan, tapi kita udah bodo amat, mau tidur kamar mandi itu satu gitu ya, bodo amat deh, kita udah nggak peduli. Nah, aduh ini orang ya, anak yang
di sebelah saya itu, yang sekamar sama saya itu parah gitu ya. Dia umur 8 tahun nggak bisa ngomong gitu, jadi cuma teriak-teriak aja. Jadi kadang-kadang waktu malam juga kita nggak bisa tidur karena dia teriak-teriak. Tapi kita maklum ya, karena namanya kalau anak nggak bisa bicara, dia nggak bisa menyampaikan keluhannya kan, dia mau apa, atau dia rasa sakit atau apa, dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi dia cuma bisa teriak-teriak gitu, dan itu memang perlu kesabaran ekstra buat orang tua yang anaknya begitu kan. Jadi saya secara manusia ya terganggu kan, maksudnya kita jadi nggak bisa istirahat. Dan di kamar itu bayangin, anak saya kondisi otaknya lagi perlu istirahat, tapi di lingkungan yang nggak kondusif gitu ya, teriak-teriak kayak begitu. Tapi untungnya anak saya dia sini ya, untungnya anak saya itu dia nggak mengeluh ya, maksudnya dia bisa nerima gitu walaupun nggak kondusif situasinya. Dan yang saya salut juga sama orang tuanya ini, dia bapak ini lebih muda dari saya, tapi dia benar-benar sabar ya. Saya ngadepin anak-anak, kadang-kadang saya nggak sabar waktu anak saya waktu masih kecil gitu ya. Kalau anak saya malam-malam teriak-teriak gitu, saya ngantuk gitu kan, itu benar-benar betul-betul sangat menguji kesabaran. Tapi untungnya anak saya ini dia ya bisa nerima keadaan tetangganya ini, dan juga si bapaknya ini sangat sabar menghadapi anak ini. Dan saya juga harus maklum ya, dan saya juga harus belajar dari keluarga ini ya, anak sama bapak ini gitu ya. Bayangkan anak saya bisa keluar dari situ gitu ya. Kalau mereka mungkin seumur hidup mereka harus bolak-balik ke situ gitu, karena anaknya cacat permanen kan. Jadi ini benar-benar mengubah cara pandang saya gitu, bahwa kadang-kadang kita, masalah kita tuh kayak yang paling berat gitu ya. Jadi kadang-kadang apa ya, kita tuh merasa gimana ya, anak saya harus jadi yang paling pinter, sekolah paling top kayak begitu. Tapi kalau kita lihat lagi keadaan anak lain yang untuk bicara aja nggak bisa, untuk berdiri aja nggak bisa, harus ditopang sama mesin gitu kan. Itu benar-benar mengubah gitu. Jadi kita nggak ngoyo ya, bukan nggak ngoyo, maksudnya lebih bersyukur aja gitu. Kita punya anak yang masih bisa beraktivitas normal gitu ya. Walaupun mungkin nggak seperti yang kita mau performance-nya gitu, tapi masih ada yang jauh lebih parah dari kita gitu keadaan kita ya. Jadi itu benar-benar membuat kita jadi lebih bersyukur gitu ya, nggak terlalu mengasihani diri sendiri gitu di separah-parahnya keadaan kita gitu ya. Masih banyak yang lebih parah gitu. Karena yang saya ceritain itu anak yang di sebelah anak saya waktu di ICU itu ya. Nah, jadi dia itu waktu kami mau keluar dari tempat rehabilitasi. Jadi dia baru masuk, kami keluar, dia masuk, dan yang menemani dia 24 jam itu cuma mamanya. Jadi papanya udah nggak ada, udah lama meninggal. Bayangin si ibu ini menemani anaknya 24 jam di ICU selama hampir 1 bulan, dan terus masuk tempat rehabilitasi juga sebulan setengah gitu. Jadi dalam waktu 2 bulan setengah dia total benar-benar menemani si anak ini. Umurnya 17 tahun anaknya. Dan si ibu ini sendirian. Bayangin, saya aja yang gantian sama suami saya itu benar-benar menguras energi dan emosi gitu ya. Saya sampai depresi gitu ya. Karena kita di situasi kayak begitu kan, dan kita di lingkungan yang anak-anaknya parah keadaannya. Jadi mempengaruhi kan, kita juga down mental kita juga lelah secara mental gitu ya. Saya sama suami saya masih gantian gitu, kami saling dukung, kami saling mendoakan, kami saling keluar sama-sama, kadang-kadang kami makan sama-sama, minum kopi sama-sama. Sementara si ibu ini sendirian, semua beban ini di pundak dia sendirian. Kami nggak bisa bayangkan betapa beratnya beban si ibu ini gitu, tapi dia kuat gitu. Jadi ini benar-benar bikin kita apa ya, benar-benar mensyukuri keadaan kita, dan juga kita jadi lebih peduli sama orang gitu ya. Jadi saya sama suami saya, kami seperti berusaha gitu
menunjukkan bahwa kita peduli sama mereka gitu. Sampai si ibu ini padahal dia nggak kenal gitu sama kita, tapi begitu dia lihat saya di tempat parkir, saya menyapa dia, dia langsung peluk saya. Karena dia merasa mungkin ya, karena kita benar-benar peduli gitu. Kita merasa simpati sama mereka bahwa si ibu ini cuma sendirian gitu. Sampai dia bilang terima kasih, padahal kita nggak bikin apa-apa sama buat dia. Kita nggak membantu dia apa-apa, tapi dia merasa mungkin support gitu, emosional. Kita merasa em, apa ya, beban dia gitu. Jadi dia juga merasa gitu ada orang yang ikut menanggung bebannya. Jadi lebih ringan mungkin ya kalau ada orang yang ikut menanggung beban kita secara emosional gitu ya. Walaupun kita nggak saling kenal, tapi itu berarti banget sampai dia bilang terima kasih banyak sama kita gitu waktu kita pamitan. Padahal kita sama sekali nggak bikin apa-apa gitu buat dia. Ya kita berdoa buat dia. Saya bilang kami terus berdoa buat kalian gitu ya. Jadi cuma itu yang bisa kita lakukan kan. Karena selain keluarga kita nggak boleh masuk ke kamarnya juga, kita nggak bisa apa-apa. Tapi saya kadang-kadang berharap saya bisa berbuat lebih gitu ya, kayak bantu apa gitu ya. Tapi buat dia mungkin kita menunjukkan bahwa kita peduli aja itu udah cukup gitu. Jadi benar-benar saya melihat betapa besar pengorbanan seorang ibu gitu, kasih sayang ibu ini, kekuatan ibu ini gitu, menanggung bebannya sendirian gitu. Anaknya bahkan sampai sekarang belum bisa jalan gitu, karena dia kan lebih parah kan yang saya ceritain, dia kepalanya harus dibuka gitu ya, batoknya. Tapi dia tetap bersyukur gitu, tetap positif. Dia bilang dia sudah ada perkembangan bagus gitu, udah sadar gitu ya, udah bisa buka password WhatsApp-nya, HP-nya kayak begitu. Itu udah suatu kemajuan besar gitu. Tinggal terapi fisiknya, karena di rumah nanti kan kamarnya itu tingkat di atas, jadi dia harus lewat tangga. Jadi kalau dia nggak bisa jalan itu bener-bener si ibu ini harus, anak ini tingginya udah hampir 2 meter gitu kan, belum lagi berat, belum besar gitu kan. Si ibu ini kalau harus ke WC aja dia yang harus bantuin anak ini gitu. Kalau terus dia harus menanggung anak ini memang berat gitu. Tapi mudah-mudahan setelah terapi anak ini bisa kembali berjalan dan beraktivitas normal. Itu aja saya terus mendukung si ibu ini dalam doa, karena kita turut merasakan gitu ya beban si ibu ini gitu ya. Itulah kita sebagai sesama umat manusia, kita lihat sekeliling kita, jangan cuma fokus sama kehidupan kita sendiri, masalah kita sendiri, kesusahan kita sendiri. Kita lihat coba keluar, di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih menderita, yang bebannya jauh lebih berat buat kita, dan kita harus gitu ya, harus peduli sebenarnya.